Akar cerita ini ditulis oleh Ol Fatih Maulana. Hai semuanya, nama saya Fatih, penakluk kota impian. Ia adalah junjungan kami. Novel Arloji Tanpa Jam. Demi Masa. Episode 2. Prosesi di tepi waktu. Arslan melirik jam tangannya. Tepat pukul 1 siang. Terik matahari memantul di atas pasir putih pantai Korinyo, sebuah pantai di wilayah Borneo Barat. Udara menggantung berat, dipenuhi aroma asin laut dan ketegangan yang menyesakan. Di sepanjang bibir pantai, ribuan orang berdiri berdesakan, sebagian menutup wajah dengan kain lusuh untuk melindungi diri dari panas dan debu. Namun bukan terik matahari yang membuat mereka datang, melainkan rasa penasaran dan takut yang tak terucap. Di hadapan mereka, tepat di garis air, berdiri 1.000 orang berpakaian seragam warna abu keperakan. Mulut mereka tertutup rapat, tegak seperti patung perunggu yang menunggu giliran untuk dipenggal nasib. Mereka adalah warga yang kehabisan token waktu, pulsa kehidupan yang menjadi sumber napas orang-orang Borneo. 3 kali pemerintah memperingatkan mereka agar memperpanjang masa hidupnya dengan mengisi token. Namun 3 kali pula mereka gagal menuruti perintah. Dan kini, saat token itu padam, tubuh mereka akan berhenti selamanya. Para pejabat pemerintah daerah, berseragam hitam dengan lambang waktu yang terbelenggu di dada, berdiri di menara pengawas. Dengan pelantang suara, mereka menyerukan agar seluruh warga menyaksikan prosesi kematian massal, sebuah ritual yang disebut pembersihan waktu. Lihatlah, agar kalian belajar, kata suara dingin dari pelantang itu, meluncur ke udara yang kering. Tak ada ampun bagi yang melanggar sistem waktu yang berlaku di negara Borneo. Di atas laut, tampak awan hitam besar membentuk wajah sang penguasa waktu melotot ke arah orang-orang yang akan dieksekusi. Awan hitam itu kemudian turun, melandai menyusuri air laut yang tenang. Ini seperti penanda ajal bagi warganya yang dianggap membangkang. Arslan berdiri di antara kerumunan. Napasnya berat, jantungnya berdetak tak beraturan. Awan hitam itu seperti menampar mukanya. Tanpa sadar, tangannya menutup wajahnya. Di antara celah jari-jarinya, ia terpaku pada satu persatu tubuh yang mulai goyah di tepi lautan. Ketika hitungan mundur di layar besar mencapai angka 0, puluhan orang serentak terjatuh. Tubuh-tubuh itu menelungkup di pasir, diam, seperti boneka yang kehabisan baterai. Tak ada jeritan, hanya suara lembut debur ombak dan dengung mesin pengawas di langit. Awan hitam berwajah sang penguasa waktu menjauh dan ditelan gulungan ombak kecil di tengah lautan. Beberapa penonton menjerit pelan, sebagian menutup mata. Namun banyak juga yang menatap pergelangan tangan mereka sendiri, panik memeriksa sisa waktu yang tersisa di layar kecil arloji digital mereka. Masih aman, bisik seseorang dengan nada lega. Kalimat itu menular, menjadi mantra penenang bagi mereka yang masih hidup. Alhamdulillah, kami aman untuk saat ini. Puji syukur mereka ungkapkan tanpa sadar. Arslan menatap arloji di tangannya. Tokennya masih menyala. Angka jam digital di sana berdenyut pelan, pertanda waktu masih berpihak padanya. Tapi hatinya tidak tenang. Ya Allah, sampai kapan sistem seperti ini akan terus menelan manusia? Gumamnya dalam hati. Ia menahan diri untuk tidak mengucapkan doa itu keras-keras. Radar pengawasan bisa menangkap bisikan yang tak sejalan dengan sistem. Ia melangkah mundur perlahan, menjauh dari garis depan. Matanya berkelana, mencari celah di antara tubuh-tubuh yang mulai ditutupi kain putih oleh petugas. Di dadanya, rasa bersalah bergolak. Karena ia masih hidup, sementara ribuan orang lain baru saja dihapus dari catatan dunia. Langit mulai meredup, sinar matahari berubah kekuningan, menetes di atas permukaan laut yang bergelombang lembut. Ombak membawa jejak langkah dan bayangan mereka yang telah tiada, seolah laut menjadi makam bagi waktu yang berhenti. Menjelang pulang dari pantai, Arslan berpapasan dengan 2 orang perempuan muda yang wajahnya ia kenal betul, Shafeira dan Medina, saudaranya. Mereka saling menatap lama, sebelum akhirnya saling menggenggam tangan. Tidak ada kata yang terucap,
hanya getaran halus di antara jari yang menggigil. Dalam genggaman itu, mereka tahu rasa takut yang sama mengikat mereka. Apakah kita punya cara untuk menghentikan tindakan jahat mereka? Kita harus punya cara untuk menghentikannya. Bisik Shafeira kepada Arslan dan Midina. Tak ada jawaban. Mereka saling menatap. Mereka berpisah berlawanan arah. Shafeira dan Midina menuju jalan berbatu yang mengarah ke utara. Sedangkan Arslan menyusuri gang sempit menuju perkampungan lama yang sudah jarang penduduknya. Matahari perlahan tenggelam, menyalaskan semburat jingga di cakrawala. Di atas, drone pengintai melintas, berkelip merah seperti mata iblis yang tak pernah tidur. Arslan berhenti sejenak dan menatap langit yang berubah menjadi keemasan. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, suatu hari nanti, sistem waktu ini akan ia runtuhkan. Tidak ada manusia yang seharusnya mati hanya karena kehabisan token pulsa. Tapi untuk saat ini, ia belum bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Ia harus mempertahankan hidupnya sendiri. Mata Arslan melihat ke atas. Langit menguning sepenuhnya, dan suara laut seolah berhenti. Waktu seakan membeku. Namun bagi Arslan, inilah detik pertama dari perlawanan yang akan ia mulai. Ruang komando itu sepi seperti kuburan. Hanya dengung mesin pendingin dan kilau merah indikator di dinding yang menjadi saksi betapa banyak nyawa telah tercabut hari ini. Sang penguasa waktu memasuki ruangan tanpa suara, seolah kakinya tak benar-benar menyentuh lantai. Semua petugas secara refleks menunduk dalam-dalam sembari menahan napas serendah mungkin. Ketegangan mengambang di udara yang terasa sesak. Di tengah meja berputar hologram data hasil pembersihan waktu. Grafiknya melesat naik seperti roket. Sang bos tersenyum. Senyum yang lebih mirip sobekan luka. "Lihatlah," ujarnya pelan, tapi menggema seperti ancaman. 300.000 rakyat panik, buru-buru mengisi token hanya dalam waktu 5 jam setelah pembersihan waktu. Ketakutan memang bahan bakar terbaik. Di ujung meja, Rangi, staf administrasi menggenggam map terlalu erat sampai kertasnya kusut. Ia tahu kabar yang akan ia sampaikan bisa berarti ajal. "Bos," Rangi menelan ludah. "Bulan depan ada 5.000 orang yang, kalau mereka tidak isi token, akan mati." Suara Rangi pecah. "Apa kita bisa memberi jeda? Mungkin 1 bulan tanpa prosesi? Untuk kering?" Kata keringanan baru keluar setengah, ketika suara meja dihantam, terdengar memecah ruangan. Sang bos berdiri dengan mata membelalak seperti binatang liar. "Kau pikir ini tempat amal?" Tangan kanannya meraih palu baja yang biasa ia gunakan sebagai alat peraga ancaman. Tanpa keraguan sedikit pun, ia ayunkan benda itu ke wajah Rangi. Krak! Suara tengkorak retak menggema. Rangi terjerembab ke lantai, darah memercik sampai ke sepatu para petugas. Napasnya tersengal, matanya bergetar, tak ada yang bergerak menolong. Di ruangan itu, belas kasih sudah lama dimakamkan. Sang bos menendang tubuh Rangi agar menjauh dari jalannya. "Buang dia ke ruang pendingin. Kalau masih hidup, selesaikan." Perintah itu disampaikan seperti menyuruh membuang sampah. Monzier, sang bos menghadap ke tim IT token yang wajahnya sudah seputih kertas. "Dengar baik-baik," katanya perlahan. "Mulai malam ini, sistem tidak boleh tidur. Kalau ada satu saja celah, satu saja, aku buat kalian mencicipi prosesi itu sebelum para pembangkang meregang nyawa." Para petugas IT token mendunduk begitu dalam seolah berharap bisa lenyap ke lantai. Kemudian sang penguasa waktu mengangkat tangannya. "Besok kita gladi bersih penuh. Semua kru pembantaian bersiap. Ulangi apa yang kalian lakukan siang tadi." Ia tersenyum miring, dingin, tanpa jiwa. 5.000 tubuh akan jatuh bulan depan.
Dengar? Hening. Tak ada yang berani bernapas. Dan ingat, suaranya turun seperti bisikan maut. Hidup hanya milik mereka yang tunduk. Tim eksekusi tetap bersiaga meski pelaksanaannya masih berlangsung sebulan lagi. Monzier berjalan pergi dari ruang IT token, meninggalkan para petugas dengan kepala angkat penuh keyakinan.